Kain kafan ini bersisa banyak. Entah siapa yang bakal memakainya untuk berikutnya. Inilah dapur kecil kita, dapurmu, tempat di mana kau ajarkan aku untuk menjadi istri, menjadi ibu dan menjadi menantu. Karena di saat aku menikah dengan putramu, aku tidak tahu apa-apa. Sekalipun ibu kandungku juga mendidikku, tapi aku sering abaikan karena egoku. Aku masih ingat beberapa menu masakan yang kau ajarkan. Menu yang sederhana, tapi selalu dirindukan oleh anak-anakmu. Di meja makan inilah, engkau sering berkumpul dengan anak, menantumu dan cucu-cucumu, berbagi cerita dan sukacita. Suatu hal yang sangat engkau sukai, melihat anak-anakmu berkumpul dalam ikatan silaturahim. Tidak jarang engkau sendiri, karena semua anak-anakmu telah berumah tangga dan punya kehidupannya masing-masing. Sekalipun ada anak bungsumu dan anak istrinya yang menemanimu tinggal, tapi mereka bekerja sehingga kalian berkumpul di malam hari. Di siang hari, ada kalanya engkau seorang diri. Aku bisa melihat ada sedikit kesedihan di raut wajahmu ketika kami permisi pulang sehabis mengunjungimu. Tapi kau berbesar hati dalam harap anak-anakmu akan tetap sering mengunjungimu. Kakak Naswa, salah satu cucumu, pulang dari pondok pesantren dan melihat neneknya sudah tiada. Aku peluk dia dan aku ingatkan tentang ayat yang mengatakan bahwa kelak orang-orang beriman akan dikumpulkan bersama anak keturunannya yang beriman pula di surga Allah. Dia Maha menepati janji. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan dikumpulkan sebagai keluarga yang utuh kelak di surga. Sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita sebagai keluarga di dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini anak-anakmu berkumpul di meja ini. Makan bersama, berbuka puasa bersama, tanpa banyak bercerita seperti biasa. Tidak terasa malam telah larut, jasadmu belum dimakamkan karena waktu yang tidak memungkinkan. Dan seorang anakmu yang sudah dalam perjalanan untuk melihat ibunya terakhir kali. Malam ini aku tidak bisa tidur, walaupun mataku terasa berat, entah karena menangis terus atau bercampur kantuk. Aku sengaja minum kopi hilangkan rasa kantuk ini. Harus ada yang mempersiapkan makanan untuk sahur kami. Karena cuma tinggal aku yang belum tidur, aku gunakan waktu untuk memasak. Aku memasak sendiri, namun aku berteman. Berteman dengan kenangan. Kenangan bersamamu, Bu. Aku ingat kau selalu mengulang-ulang cerita tentang kita yang pernah menghabiskan malam berdua. Bercerita panjang lebar sampai akhirnya azan subuh menyadarkan kita. Ternyata kita tidak tidur sama sekali sepanjang malam sampai pagi. Momen itu di mana kita berlibur bersama ke Sumatera Barat, di mana saat putra sulungku, cucumu masih hidup. Dan itulah liburannya yang terakhir. Kini kalian berdua telah pergi, tapi kenangan tentang kalian seolah masih di pelupuk mataku. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Aku selesai masak. Aku siapkan kopi dan roti untuk suamiku dan seorang sanak keluarga yang qiyamul lail bersama. Dan aku pun akan qiyamul lail. Setelah itu barulah membangunkan yang tidur untuk sahur. Pagi menjelang, kami bersiap untuk melaksanakan fardu kifayahmu dan mengantarkan jasadmu ke kuburmu. Tempat di mana engkau akan tidur sementara sampai hari di mana kita semua akan dibangunkan kembali.
dan digiring ke padang mahsyar kelak. Semoga kelak di padang mahsyar itu kita termasuk orang-orang yang beruntung. Semoga Allah wafatkan kita semua dalam husnul khotimah. Amin. Alhamdulillah, anakmu alias suamiku yang menjadi imam sholat jenazahmu, Bu, sebagaimana yang engkau wasiatkan kepada anak-anakmu dan juga salah seorang teman pengajianmu. Sungguh kebahagiaan bagi suamiku bisa mensolati orang yang paling dicintainya. Aku teringat di akhir-akhir hidupmu, engkau banyak menghabiskan waktu bersamanya. Engkau banyak bertanya tentang sunnah-sunnah Nabi kepadanya. Dan aku ingat, engkau banyak hafalkan doa dan zikir sesuai yang Rasul kita ajarkan. Aku melihat kekuatan hafalanmu di umurmu yang sepuh. Bahkan engkau sama sekali tidak pikun sampai akhir hayatmu di usiamu yang genap 80 tahun. Apakah semua itu karena rajinnya dirimu membaca Al-Quran? 1 hari 1 juz di usiamu yang senja. Walau dengan suaramu yang lirih dan lemah, engkau mampu lakukan itu. Kami malu, sangat malu kalau ingat itu. Malu akan diri kami sendiri. Semoga kami juga bisa mengamalkan seperti apa yang engkau amalkan. Ketika kau disampaikan oleh anakmu akan sunnah-sunnah Nabi, maka kau melaksanakannya, kau mengerjakannya. Dari wudukmu, dari amalanmu, kau telah tinggalkan amalan-amalan yang tidak ada dasarnya dalam agama ini. Kau buktikan syahadatmu, Bu. Syahadat kedua yaitu Muhammad dan Rasulullah. Kau buktikan bahwa engkau serahkan cara beragama ini sesuai cara Rasulullah. Dengan begitu, Bu, insya Allah engkau tidak akan terhalang dari syafaat Rasulullah. Insya Allah. Ibu, sholat jenazahmu sudah selesai. Sampailah kita di penghujung perpisahan kita. Kami akan antarkan engkau ke kuburmu. Kami berbaik sangka padamu, Bu, bahwa engkau adalah hamba Allah yang solihah di antara hamba-hamba Allah yang soleh dan solihah. Ibu, insya Allah kau akan baik-baik saja. Engkau tidak sendirian di sana. Engkau akan ditemani oleh sosok indah yang cantik. Dia adalah amal ibadahmu. Semoga Allah menerima semua amal ibadahmu dan meridhoimu. Kelak kami juga akan menyusul, Bu. Semoga kelak kita bertemu dan berkumpul lagi di tempat terbaik untuk berkumpul, yaitu surga Allah. Akhir kata, selamat berpisah. Selamat jalan, Bu. Kami mencintaimu karena Allah.